Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen sebagai alat pelaksana sistem administrasi akademik. Sebelumnya, yang saya hormati, dosen pembimbing Bapak Septa Petriansyah, SM, Eskom, Mkom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Adi Romdon, yang kedua ada Satrio Aji Saputra, yang ketiga Susi Sapitri, dan yang keempat saya sendiri Rizkyana Martini. Baiklah langsung saja ke pemaparan materi. Penerapan sistem informasi yang tepat di perguruan tinggi dapat menjadi kekuatan bersaing atau competitive advantage bagi perguruan tinggi untuk dapat eksis. Tren yang berkembang saat ini adalah adanya kecenderungan calon mahasiswa akan beralih dari perguruan tinggi yang memiliki gedung yang besar dan megah menuju perguruan tinggi yang tidak hanya memiliki gedung yang megah tetapi dilengkapi juga dengan fasilitas e-learning, wireless, internet, perpustakaan, digital, sistem akademik, dan sebagainya. Hampir dapat dipastikan saat ini, perguruan tinggi yang tidak mempunyai sentuhan teknologi informasi secara perlahan namun pasti akan ditinggalkan oleh calon mahasiswa. Untuk membangun sebuah sistem administrasi akademik yang benar dan sesuai dengan konsep yang diperoleh, maka penulis menggunakan beberapa metode penulisan antara lain. Yang pertama, tahap 1, metode pengumpulan data yang terdiri dari metode studi kepustakaan, metode operasi, metode wawancara. Tahap 2, metode perencanaan sistem. Yang ketiga, metode uji coba sistem. Yang keempat, tahap metode implementasi. Dengan metode ini diharapkan sistem informasi akademik yang dibangun. Pada bagian ini, penulis memutuskan usaha-usaha penyusun sistem yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah sistem informasi. Laporan dari studi kelayakan menentukan beberapa perubahan, yang nantinya akan menyarankan untuk diadakan penelitian lebih mendalam atau memutuskan untuk segera dilaksanakan. Studi kelayakan menyangkut sebagai aspek sistem baru yang diusulkan. Langkah-langkah dalam studi kelayakan antara permintaan penyusunan sistem dan hasil akhir studi kelayakan adalah: yang pertama, mengumpulkan fakta data mata kuliah, ruang kuliah, dosen, dan laboratorium. Selanjutnya, mendefinisikan masalah penjadwalan, kuliah, dan laboratorium beserta entiti-entiti yang berhubungan. Yang ketiga, menentukan kendala sistem yaitu kebutuhan akan jaringan antar komputer. Yang keempat, menentukan kebutuhan informasi dari dosen dan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, mempelajari sistem dan prosedur penyusunan jadwal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Putra Perdana Indonesia, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, mengembangkan logical model dari sistem yang diusulkan. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kelayakan teknik, kelayakan penyusunan sistem agar dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan hardware dan software yang tersedia. Yang kedua, kelayakan operasi kelayakan, menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan personel yang terkait akan penjadwalan dan administrasi laboratorium. Yang ketiga, kelayakan ekonomis, kelayakan menyelesaikan masalah dan memperhitungkan keuntungan, kerugian, serta efisiensi biaya operasional. Adanya sistem informasi yang dapat mengorganisasikan penjadwalan guna menunjang proses belajar mengajar mahasiswa. Kelayakan jadwal, kelayakan menyelesaikan masalah dalam hitungan waktu direncanakan dalam 1,5 bulan. Setelah mengumpulkan fakta dan mendokumentasikannya, kemudian memperhitungkan apakah organisasi sebaiknya melanjutkan untuk menganalisis sistem terstruktur dan memperhitungkan apakah tim penyusunan sistem dapat menyelesaikan masalah dalam waktu dan anggaran biaya yang masuk akal. Data-data apa saja yang terdapat di dalam informasi tersebut? Yang pertama, ada rancangan kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yang akan dikembangkan meliputi input,
output, operasi, dan research. Pada tahap penentuan kebutuhan sistem ini, dilakukan evaluasi untuk mendapatkan keandalan sistem yang baru. Sasaran utama pada tahap ini adalah mendefinisikan apa yang seharusnya dilakukan sistem baru, dan kemudian menentukan kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keandalan sistem baru. Antara lain, output-output yang harus dihasilkan, input-output yang diperlukan untuk menghasilkan, output-output, operasi-operasi yang dilakukan untuk menghasilkan output-output. Untuk penggambaran konsep aliran data dari penentuan kebutuhan sistem, diperlukan diagram konteks, data flow diagram, dengan pendekatan dengan teknik Gantt dan Sarson. Dengan pendekatan dengan teknik Gantt dan Sarson, flowchart, kemudian dilanjutkan dengan desain database, relasi tabel, desain input-output. Setelah semuanya terpenuhi, kemudian dilanjutkan ke tahap implementasi dan evaluasi. 2. Rancangan sistem informasi. Rancangan sistem adalah merancang atau membuat sistem baru yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang lama. Perancangan sistem dapat diartikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsionalis, persiapan untuk rancangan bangunan implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, atau penggambaran, perencanaan, pembatasan sketsa, termasuk mengkonfigurasi komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. 3. Data flow diagram. Data flow diagram adalah model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem. Di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. DFD menggambarkan penyimpanan data dan proses yang mentransformasikan data. DFD menunjukkan hubungan antara data pada sistem dan proses pada sistem. 4. Struktur data. Pada bagian ini akan dijelaskan satu persatu tentang struktur tabel yang digunakan dan merupakan satu kesatuan dalam struktur database, serta mengenai hubungan antara tabel dalam database yang bersangkutan, yaitu 1. Tabel materi DBF. Tabel ini merupakan tempat penyimpanan data-data materi yang ditawarkan kepada mahasiswa. 2. Tabel dosen DBF. Tabel ini merupakan tempat penyimpanan data-data dosen yang mengampu mata kuliah. 3. Tabel mahasiswa DBF. Tabel ini merupakan tempat penyimpanan data-data mahasiswa yang terdaftar di akademik. 4. Tabel mata kuliah DBF. Tabel ini merupakan tempat penyimpanan data-data dan dosen pengampu materi yang diambil oleh mahasiswa. 5. Tabel absen DBF. Tabel ini merupakan tempat penyimpanan data-data mahasiswa, materi, dan dosen pengampu materi yang diambil oleh mahasiswa. 6. Tabel pendukung. Untuk mendukung program mata ditambahkan 3 buah tabel, yaitu tabel untuk mencatat tanggal dan waktu user masuk dan keluar dari sistem aplikasi. Tabel kedua adalah untuk menyimpan perubahan konfigurasi dari icon, mouse, background, dan simbol dalam pelaporan. Sedangkan tabel ketiga untuk memberikan hak akses kepada user sehingga dapat memasuki sistem aplikasi. Tabel ini dibuat merupakan tabel untuk mendukung keamanan sistem yang berisi username dan password yang sudah dikodekan. Yang terakhir, relationship atau hubungan antar tabel. Siapa pengguna dari sistem informasi manajemen pada pelaksanaan sistem administrasi akademik antara lain yaitu pertama, pelaksanaan terpadu antar departemen di perguruan tinggi sehingga dapat dihindari adanya pemasukan data ganda. Penerapan komputerisasi di bidang akademik saat ini menjadi pilihan bagi manajemen di perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan sistem informasi terpadu. Misalnya, data mahasiswa dapat diakses dari fakultas, tata usaha, dosen, dan admin akademik secara terpadu. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggantikan proses dan transaksi secara manual ke proses dan transaksi secara otomatisasi. Seperti e-katalog, e-library, KRS online, perhitungan IPK mahasiswa, proses keuangan mahasiswa, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem informasi akademik merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses inti sebuah bisnis
pendidikan ke dalam sebuah sistem informasi yang didukung oleh teknologi terkini. Informasi apa saja yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen sebagai alat pelaksanaan sistem administrasi akademik, yaitu dengan penerapan sistem informasi akademik akan mempengaruhi mutu layanan secara keseluruhan, yaitu layanan yang berhubungan dengan pihak-pihak di luar lembaga pendidikan, dan satu lagi tentunya layanan yang berhubungan dengan lembaga pendidikan itu sendiri. Masalah penelitian tentang penerapan sistem informasi manajemen sebagai alat pelaksanaan sistem administrasi akademik adalah apakah penerapan sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mengelola administrasi data akademik dan dapat menciptakan kemudahan dan kecepatan bagi berbagai pihak dalam mengakses data. Kesimpulan. Pada bagian ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yaitu: yang pertama, sistem informasi akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia masih dilakukan secara manual, sehingga keterlambatan pengaturan jadwal atau jam yang bersamaan dalam satu tempat bisa terjadi dan dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, komputerisasi. Sistem informasi akademik lebih mempermudah dalam penyusunan jadwal karena kesamaan jam atau ruang yang akan dipakai bisa langsung diketahui dan bisa dilakukan perubahan secara langsung. Ketiga, proses belajar mengajar akan dapat lebih dimaksimalkan dengan penyusunan jadwal secara komputerisasi. Keempat, keterlambatan dalam penyusunan jadwal karena pengaturan ruang dan jam bisa dikurangi. Di sini juga penulis memberikan saran diantaranya yaitu: yang pertama, selain peningkatan pengolahan data dengan sistem informasi yang berbasiskan komputer, sumber daya pemakai brainword juga harus ditingkatkan untuk menunjang dalam pengoperasian sistem informasi yang akan dipakai. Kedua, sistem informasi secara global akan lebih dapat bermanfaat daripada terbatas pada lingkup tertentu. Dengan adanya sistem informasi yang berhubung secara jaringan diharapkan dapat diperluas lagi dengan memakai media internet sehingga informasi yang tersebar menjadi lebih luas dan bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.